Halo, Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem clearing nasional bank di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Saya Galuh Areni Tias, Titi Nurfianti, dan Sekar Arumningsih. Latar belakang. Cara penyelesaian utang piutang yang menyangkut pada bank akan memerlukan biaya yang besar, tenaga yang kurang efektif, dan juga memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan demikian, cara kegiatan operasional perbankan akan terhambat. Oleh karena itu, muncul suatu gagasan untuk membentuk lembaga clearing yang kemudian diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral pada tanggal 7 Maret 1967. Dengan adanya lembaga clearing, masalah seperti waktu pertemuan, tempat, siapa yang hadir, besarnya dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian utang piutang dan sebagainya telah ditentukan dan diorganisir. Tujuan yang diinginkan dari terbentuknya lembaga clearing adalah untuk memajukan atau memperlancar lalu lintas pembayaran giral serta layanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank. Dengan demikian, perhitungan utang piutang diharapkan dapat dilakukan secara mudah, cepat, aman, dan efisien. Clearing antar bank adalah pertukaran warkat atau data elektronik antar bank atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Warkat atau data keuangan elektronik dimaksud merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku yang lazim digunakan dalam transaksi pembayaran. Adapun sistem clearing antar bank meliputi sistem clearing domestik dan lintas negara. Pengaturan sistem clearing lintas negara mencakup antara lain penetapan persyaratan bagi Bank Indonesia atau bank dalam keanggotaan pada sistem clearing yang bersifat regional atau internasional. Pengaturan mengenai kesepakatan antara Bank Indonesia atau lembaga lain sebagai penyelenggara sistem pembayaran dengan bank senter atau lembaga penyelesaian sistem pembayaran negara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan clearing, penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Selanjutnya pengertian clearing. Pengertian clearing menurut Pratma Maharja yaitu perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan juga surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk diperhitungkan. Adapun pengertian clearing menurut Thomas Suyatno yaitu clearing adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian clearing adalah sarana perhitungan utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan juga surat-surat dagang guna memperlancar lalu lintas pembayaran yang terdiri dari pengiriman uang, inkaso, dan pembukaan letter of credit. Selanjutnya, ada 3 jenis clearing yang ada di perbankan, yaitu yang pertama clearing umum adalah perhitungan warkat antar bank diatur oleh Bank Indonesia. Yang kedua clearing lokal adalah perhitungan warkat antar bank yang masih dalam satu wilayah. Yang ketiga clearing antar cabang adalah perhitungan warkat antar bank yang masih dalam satu wilayah cabang antar bank peserta. Kemudian peserta clearing. Bank yang dimaksud peserta clearing adalah bank umum yang berada dalam wilayah clearing tertentu dan tidak diberhentikan kepesertaannya dalam clearing oleh Bank Indonesia. Sebuah bank yang dapat dilarang untuk mengikuti clearing karena berbagai alasan. Pada dasarnya, alasan tersebut berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap Bank Indonesia atau ketidakmampuan untuk menyelesaikan kewajiban giral. Peserta clearing dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, peserta langsung, yaitu bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan BI atau melalui PT Transwarkat sebagai peserta perantara dengan BI. Contohnya, bank retail atau bank devisa. Yang kedua, peserta tidak langsung, yaitu bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta clearing, contohnya BPR. Baiklah, selanjutnya peran Bank Indonesia dalam clearing. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yakni mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini mengandung 2 aspek, yakni kestabilan nilai rupiah
terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi serta kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar. Dari segi pelaksanaan tugas dan wewenang, Bank Indonesia menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui penyampaian informasi kepada masyarakat luas serta terbuka melalui media massa. Setiap awal tahun mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dalam serta rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter pada tahun yang akan datang. Informasi tersebut juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan amanat undang-undang. Di sisi lain, dalam rangka mengatur dan menjaga sistem pembayaran, Bank Indonesia juga berwenang melaksanakan memberikan persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, seperti sistem transfer dana, baik yang bersifat real time maupun clearing, ataupun sistem pembayaran lainnya. Berkaitan dengan sistem clearing, terbagi menjadi dua, yaitu mengatur sistem clearing antar bank. Sistem clearing antar bank meliputi sistem clearing domestik dan sistem lintas negara. Yang kedua, mengatur pokok-pokok ketentuan clearing. Pokok-pokok ketentuan dalam clearing yang diatur oleh Bank Indonesia adalah: 1. Jenis penyelenggaraan clearing yang dapat dilaksanakan pihak lain yang sudah mendapatkan persetujuan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, persyaratan dan bentuk hukum pihak lain yang dapat menyelenggara clearing. Yang ketiga, tata cara memberikan persyaratan persetujuan pihak lain yang akan menyelenggara clearing. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Clearing adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran. Ada 3 jenis clearing yang ada di perbankan, yaitu clearing umum, clearing lokal, dan clearing antar cabang. Mekanisme clearing terdiri dari 2, yaitu clearing penyerahan dan clearing pengembalian. Terima kasih teman-teman telah menyimak video dari kelompok kami. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.